slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Baiklah siswa-siswaku yang berada di seantero dunia, di video kali ini kita akan bahas tentang teknologi ramah lingkungan. Oke, teknologi ramah lingkungan ini adalah solusi berkelanjutan untuk masa depan. Teknologi yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teknologi ramah lingkungan, baiklah kita bahas dulu tentang energi ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Oke, untuk teknologi ramah lingkungan ini sebenarnya diawali dari beberapa ilmuwan ya yang menemukan berbagai peralatan ya yang dijadikan pada akhirnya dijadikan sebuah energi pada akhirnya ya, akan menghasilkan energi. Nah, yang pertama kali ya yang menghasilkan energi ya itu adalah pada tahun 1769 ya, seorang ilmuwan asal Skotlandia. Dia bernama James Watt ya. Beliau menemukan mesin uap. Mesin uap adalah mesin yang mengubah energi panas uap menjadi energi mekanik. Digunakan pada pompa, lokomotif, dan kapal laut. Oke, berikutnya. Teknologi berikutnya adalah teknologi pengeboran minyak. Teknologi pengeboran minyak pertama ditemukan tahun 1859. Minyak bumi dipompa keluar dari dasar bumi di Pennsylvania. Kemudian ditemukan teknologi destilasi minyak bumi menjadi bahan bakar lainnya. Oke, selanjutnya penggunaan bahan bakar batu bara. Sumber bahan bakar lainnya juga banyak digunakan adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan zat-zat organik. Pada abad 18, batu bara mulai digunakan dengan luas sebagai bahan bakar mesin uap dan digunakan dalam pembangkit listrik. Oke, seiring dengan kemajuan teknologi ya, berikutnya adalah penemuan mobil berbahan bakar bensin. Pada tahun 1885, Carl Friedrich Benz ya, seorang sarjana dari Jerman, membuat mobil berbahan bakar bensin. Dan di tahun 1990, lebih dari 40% kebutuhan energi dunia diambil dari minyak bumi sebagai bahan bakar untuk industri dan transportasi. Nah, dari sanalah ya, setelah terjadinya banyaknya polusi di berbagai belahan dunia, maka muncullah inovasi dari para saintis ya, yaitu diperkenalkannya teknologi ramah lingkungan. Penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan alam. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan menghasilkan barang dan jasa dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan. Suatu teknologi dikatakan ramah lingkungan jika memenuhi syarat ya, yaitu yang pertama, tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, menggunakan bahan yang didapat didaur ulang. Kemudian yang ketiga, sumber energi dari alam seperti sinar matahari, angin, dan air. Oke, aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi. Oke, yang pertama ini biofuel. Biofuel adalah bahan bakar alternatif menggunakan sumber daya alam organik dan dapat diperbaharui. Biofuel berasal dari bahan-bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan yang diolah menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan. Biofuel ada 3 macam. Yang pertama bioetanol, yang kedua biodiesel, yang ketiga biogas. Bioetanol terbuat dari fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia yang berasal dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti jagung, sorghum, atau singkong.
Yang kedua, biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang terbuat dari bahan-bahan alami yang terharukan seperti minyak nabati dan hewani, misalnya minyak sawi mentah, minyak ikan, dan minyak kelapa. Oke, berikutnya biogas. Bahan bakar alternatif yang dibuat dari bahan alami untuk kebutuhan rumah tangga. Biogas dibuat dari fermentasi. Bahan-bahan organik dibuat menjadi gas metana dan gas-gas lainnya. Proses pembuatan biogas. Oke, yang pertama, bahan organik hasil limbah produk atau kotoran hewan ternak disatukan di dalam wadah dan diaduk. Yang kedua, bahan organik hasil limbah produksi atau kotoran hewan ternak kemudian masuk ke bak digester melalui saluran. Yang berikutnya, bahan organik hasil limbah produksi atau kotoran hewan ternak kemudian mengalami fermentasi di bak digester. Dan yang terakhir, gas yang terbentuk keluar melalui pipa untuk digunakan sebagai bahan bakar. Oke, berikutnya aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Pembangkit listrik tenaga ombak. Teknologi pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga ombak berhasil dibuat para ilmuwan dalam memenuhi kebutuhan listrik. Teknologi ini berupa tabung berantai mirip ular yang dipasang di lepas pantai. Contohnya di Portugal. Gerak naik turun tabung tersebut menghasilkan tenaga listrik. Oke, berikutnya aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi di pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik ini menggunakan tenaga angin untuk menggerakkan turbin atau kincir sehingga menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin ini biasanya dibangun di pantai atau daratan yang sedikit penduduknya atau pulau terpencil yang berangin. Contohnya adalah di Pulau Nusa Penida di selatan Bali. Oke, berikutnya aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang energi geothermal. Geothermal adalah panas yang tersimpan di dalam tanah, lapisan bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Geothermal dapat digunakan untuk menghangatkan bangunan dan menghasilkan listrik. Prinsip kerja geothermal. Di musim panas, sistem penyimpanan udara panas dari rumah di dalam tanah. Kemudian di musim dingin, sistem menyalurkan udara panas dari dalam tanah ke rumah sehingga rumah akan terhangatkan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. Yang pertama, kendaraan hidrogen. Kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar sehingga ramah lingkungan. Di dalamnya terdapat alat yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik sehingga dapat menggerakkan mobil. Oke, berikutnya aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang transportasi berikutnya adalah mobil surya, solar car. Kendaraan yang menggunakan energi dari sinar matahari, contohnya adalah bis surya yang menggunakan baterai untuk menyimpan listrik dari cahaya matahari. Pada bagian atap bis terdapat panel surya untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik untuk menggerakkan mesin. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang transportasi, mobil listrik, electric car. Mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan energi listrik dalam baterainya untuk menggerakkan mesin. Mobil listrik pertama kali dibuat tahun 1884 di Inggris oleh seorang insinyur listrik Thomas Parker. Oke, para pemirsa, para siswaku yang berada di seantero dunia ya. Berikutnya kita akan mempelajari aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang industri dan lingkungan hidup. Lubang biopori. Biopori adalah lubang resapan air hujan terdiri atas pori-pori untuk menyerap air hujan dan dialirkan ke tempat penampungan air. Biopori berfungsi untuk mencegah banjir di waktu hujan, menjaga ketersediaan air di musim kemarau, dan mencegah genangan air penyebab penyakit. Aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang industri dan lingkungan hidup. Fitoremediasi, yaitu upaya penggunaan tanaman untuk menjadikan suatu limbah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan. Salah satu tanaman fitoremediasi adalah eceng gondok yang mampu mengurangi zat pencemar pada lembah.
Salah satu tanaman fitoremediasi adalah eceng gondok yang mampu mengurangi zat pencemar pada limbah sehingga membantu pelestarian lingkungan. Ada beberapa perilaku hemat energi yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga agar bumi tidak kehabisan energi. Oke, para siswaku yang berada di seantero dunia ya. Jadi di sini ada beberapa cara ya untuk menjaga agar bumi tidak kehabisan energi ya. Yang pertama, budayakan berjalan kaki atau bersepeda. Kemudian yang kedua, mematikan lampu jika tidak terpakai. Yang berikutnya, gunakan peralatan dan teknologi hemat energi. Demikianlah para pemirsa yang beriman dan siswaku yang berada di seantero dunia. Kita akan belajar lagi di materi berikutnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.